Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama Ucep Hasan Sadikin, peneliti dari Perludem, mengenai partisipasi pemilih dalam pilkada nantinya. Kang Ucep, ini menurut Anda tadi bahwa dikatakan memang sepertinya masih belum siap begitu ya dari penyelenggara pemilu sendiri, padahal sebenarnya memang untuk dalam pilkada ini banyak sekali hak-hak masyarakat yang harusnya dipenuhi. Nah, ini menurut Anda bagaimana upaya-upaya selama ini dari penyelenggara pemilu sendiri? Ya, tadi kewenangan ranah penyelenggara, saya masih menyimpulkan belum optimal ya dilakukan gitu. Tidak sesuai sama kepercayaan diri penyelenggara dan DPR, pemerintah. Iya, menyatakan bahwa Yang ya, iya. Karena Anda yang ngotot mengatakan kalau tadi kan partisipasi menurun sebenarnya dari penelitian ya di angka kisaran 40%, sementara kalau yang kita dengar akhir-akhir ini ditargetkan 77%, walaupun tidak sebesar dari tahun lalu yang 80%-an ya, 83%, tahun ya. ini 77%, tetapi itu kesenjangannya jauh sekali dari 40% kan? Iya, betul. Jadi penting tema ini dibahas karena memang keberhasilan pemilu, kalau kita rujuk lembaga standar pemilu dunia gitu misalnya, yang dirumuskan dalam kumpulan informasi S-Project gitu misalnya, kenapa standar partisipasi pemilih atau voter turnout itu jadi ukuran keberhasilan pemilu, karena dia menggambarkan tiga hal, Mbak Tasya dan teman-teman. Yang pertama itu apakah memang layanan penyelenggara pemilihnya itu penting melayani hak pilih dan melindungi hak pilih gitu. Nah, ini saya belum melihat itu baik dilakukan oleh KPU atau penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah bagaimana publik itu memang sadar bahwa hak pilih itu bisa menghukum dan mengapresiasi pejabat politik yang dipilih melalui pemilu. Kalau pemilihnya itu puas dengan pemerintahan sebelumnya, dia lanjutkan petahana itu menjabat lagi gitu. Kalau misalnya pemilihnya tidak puas, maka dia ganti pasangan calon yang lain untuk dia pilih gitu, untuk menghukum petahana yang dibilang gagal gitu. Nah, yang ketiga adalah gambaran dari antusiasme politik. Semakin tinggi pemilih datang ke TPS, itu bisa ditentukan oleh kualitas peserta pemilunya gitu. Kalau ini bisa terjadi di belakangan tuh di konteks pandemi, yaitu di US sama di Korea Selatan gitu. Korea Selatan sama US lagi mengalami antusiasme politik yang tinggi, lalu diwujudkan oleh kepesertaan pemilu yang dibela mati-matian oleh masing-masing pendukungnya gitu. Nah, di kita ini kan pilkada ya konteksnya, bukan nasional. Nah, tentu dari daerah-daerah di 270 daerah ini, baik yang di provinsi maupun kabupaten kota, punya konteks antusiasme politiknya yang berbeda-beda gitu. Nah, bisa jadi di satu daerah ada yang lagi ngebet-ngebetnya pengen milih karena petahananya buruk gitu, atau ada pasangan calon yang bagus gitu. Itu bisa mendorong mereka menggunakan hak pilihnya. Tapi yang bisa kita objektifkan adalah dua pihak dalam hal ini, penyelenggara pemilu dan peserta. Penyelenggara pemilu apakah baik melayani dan melindungi hak pilih? Kedua, peserta pemilu apakah menunjukkan kualitas yang bagus nih di antara pasangan calon gitu. Nah, saya nggak melihat nih dua aspek ini di penyelenggara pemilu itu melayani hak pilih dan melindungi hak pilih dengan baik, itu belum dioptimalkan. Jadi ya kita siap-siap nih nanti kalau partisipasinya rendah gitu. Yang kedua, peserta pemilu ini apakah memang yang juga jadi tanggung jawab untuk menjaga atau meningkatkan partisipasi pemilih, bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu dan juga partai politik yang melakukan kerja-kerja pendidikan politik sepanjang tahun atau sehari-hari ya, menyertakan basis masanya. Nah, itu penting ditagih nih, bukan hanya kita tagih keyakinan melayani pemilih dari penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu, pasangan calon, tim sukses, dan partai politik. Apakah memang mereka memenuhi tanggung jawab mereka dalam melakukan pendidikan politik, memberikan informasi pilkada di tengah pandemi ini gitu. Oke, menurut Anda ini apa yang harus kita khawatirkan dari implikasi rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada nanti? Ya, itu partisipasi yang rendah nantinya akan menggambarkan kualitas pilkada yang rendah. Itu gambaran bahwa hukum
di dalam yang menopang pilkada itu tidak cocok di konteks pandemi atau belum sesuai. Kedua, ada layanan dari penyelenggara pemilunya yang belum optimal melayani. Yang ketiga, jangan-jangan memang pasangan calonnya buruk-buruk gitu, tidak menjanjikan perubahan di dalam pilkada gitu. Nah, ini harusnya bikin malu banyak pihak yang saya sebutkan tadi, dalam hal ini penyelenggara pemilu, kalau nanti partisipasinya rendah gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak ada perhatian dari dua pihak ini ya, khususnya ya. Kalau pemilih kan udah membuktikan lah dari tahun pilkada 2015 sampai pemilu 2019 partisipasi pemilih itu naik terus gitu. Di pilkada 2015 itu 60-an%, terakhir di pemilu nasional kan 80-an% gitu ya, hampir 90%. Nah, ini kan membuktikan bahwa kalau kita tagih ke tanggung jawab pemilih yang berhak pilih ini, pemilih siap. Iya, Kang Usep. Ya, pemirsa, tampaknya kami terkendala dengan jaringan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dengan informasi dari mancanegara.